Ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Buddhis tentang aborsi ini? Ya. Nah, kembali lagi. Ini saya hapus dulu ya. Hapus tadi, ini udah habis beres. Satu udah di. Udah. Jadi pandangan tentang aborsi ini tadi beragam ya. Tadi Bapak ini juga katakan kalau misalnya keguguran ada yang pasif ada yang aktif katanya. Nah, cara agama Buddha proses aborsi ini diterima enggak? Gitu. Pertanyaan ya. Diterima apa enggak secara Buddha Dhamma? Gitu. Kenapa melanggar sila? Panatipata. Nah. Tidak beragama, tidak melanggar sila. Nggak tahu. Saya nggak ada kehendak ya. Begitu sebelum beragama, saya beramal Ya. saya belum tahu agama. Ya. Ya. Ekonomi. Laksanakan. Ya. Sekarang saya tahu. Ya, tapi jangan beragama misalnya. Agak mudah oleh Harus berbuat. terima apa adanya, semua jiwa saya terima, tapi kita berbuat banyak kebaikan. Nah, syarat terjadinya makhluk kita harus ingat ada apa? Pertama, tidak terjadi. Jadi ada kondisi ibu yang keadaan subur. Ibunya subur, ada sperma dan ovum, tapi nggak ada patisandi. Jadi makhluk nggak? Nah, itu. Plus ada patisandi. Iya, ya. Barulah terbentuk yang disebut zigot. Sel yang terbentuk pertama, zigot. Nah, zigot ini dikenal dengan sebutan secara ilmu itu disebut morula. Inilah sel yang pertama terbentuk. Begitu sperma dan ovum ketemu terbentuklah morula yang terdiri 32 sel rupa sel-sel. Nah, itu yang disebut morula. Morula ini kemudian berkembang dalam proses waktu, berkembang. Nah, dia menjadi blastula. Apa itu blastula? Itu disebut endoderm. Itu dia. Atau apa? Entoderm. Ento. Artinya ini bagian dalam. Mulailah terbentuk yang disebut apa? Lambung, Lambung, pencerna, apa? Peranakan, usus, ya, dan sebagainya. Nah, ini mulai terbentuk dalam masa blastula. Nah, setelah blastula kemudian berkembang menjadi blastula. Dokter ya? Ya. Blastula itu bagian meso, bagian tengah. Mulai terbentuk jantung, paru-paru dan sebagainya ya, banyak. Nah, setelah blastula mulailah terbentuk neurula. Nah, ini disebut ektoderm. Oh iya,
bagian luar. Nah, mulai terbentuk syaraf-syaraf, terus indera-indera, mata, telinga, hidung, ya, indera-indera dan sebagainya, ya. Nah, baru setelah nerula inilah baru dikenal dengan sebutan apa? Embrio. Atau potus, ya. Atau putus janin. Lengkap. Telinga, hidung sudah terbentuk. Nah, masa membentuk ini dari morula ke embrio, saya mau tanya ibu-ibu berapa masanya, berapa lama? Yo ibu-ibu dan bapak-bapak sebenarnya bingung. Bapak-bapak nggak tahu. Tapi belum mengalami. Ibu-ibu, dari proses morula sampai timbul embrio berapa lama? Berapa? 9 bulan. Aduh, enggak ya belum. 3 minggu. Ya. Berapa? Yang dokter aja berapa, Pak? Kira-kira 11 minggu. Ini terbentuk embrio. Nah, setelah embrio nanti yang disebut masa yang disebut prenatal, sebelum lahir. Nah, kemudian natal, lahir ini, Postnatal dan postnatal. Nah, kalau kita terhadap aborsi tadi, kapan disebut makhluk? benernya Tidak pertemuan. Pada pertemuan sperma dan ovum ada patisanti membentuk zigot yang disebut morula. Lah makhluk bukan? Makhluk. Kalau dikeluarkan, ya nggak ada. Membunuh nggak? Momen saja itu. Kita ada makhluk itu berapa minggu? saat sperma dan ovum ketemu ada patisanti saat melakukan, iya, Momentum hanya per momen saja. sudah makhluk. Itu lahir kita. Yang berlahir itu sebenarnya. Di zigot itu lahir kita. Nah, Bahkan Chinese paling betul hitungannya setahun lebih. Kita. betul. Dan Tahunnya lebih udah diperhitungkan dari waktu terbentuknya. Dan jadi agama Buddha aborsi menerima nggak? Tidak. Tidak, membunuh. Tapi ada paham yang katakan boleh diaborsi kalau sebelum terjadi embrio. Katanya belum ada nyawanya. karena nyawa sudah terjadi. Kalau cara Buddha Dhamma udah ada batin belum? Morula udah ada belum? Udah ada. Kesadaran hidup. Iya, waktu ada sudah lahir. Waktu terjadi pembuahan saat itulah lahirnya Ini hanya per momen saja Pak. Waktu zigot itu hanya momentum, bukannya satu jangka waktu, enggak, bukan jam, bukan apa. Momen saja. Sejak bertemu zigot terjadi. Nah, zigot itu berarti sudah komplit, itu sudah ada apa namanya? Sudah ada patisantinya, sudah namanya sudah ada. Iya. Hati-hati kalau kita. Tapi kembali lagi, kalau ada ibu-ibu yang sudah melakukan karena dulu nggak tahu, tetap aborsi nggak? Tetap. Membunuh nggak? Tetap. Membunuh, ya. Tapi harus menyesal terus nggak? Tidak. Nggak ada penyesalan dan kita nggak ada. Harus berbuat kebaikan. Kita tahu perbuatan aborsi ini sudah dilakukan. Konsekuensi kita harus menerima akibat. Nah, sebelum akibat ini sebelum timbul, kita buat kondisi-kondisi yang baru. Itu dengan adanya sila ketiga, misalnya. Ya. Itu. Nah, ini. Nah, setelah postnatal inilah baru dikenal yang disebut Ontogeni. ya. Mulailah dikenal yang disebut ontogeni dan filogeni. Satu Ini apa?
individu life history itu mulai melakukan satu Story. sejarah kehidupan udah sebagai kalau kita Sebagai makhluk. sumber hukum. Saya sudah akan menjalani sebagai makhluk. Filogeni, Dan dua rasial rasial history. history. Nah, sudah kedudukannya memiliki hak-hak sebagai Manusia udah manusia. hak hukum udah Punya. udah itu hukum, Kewajiban hak sebagai anak juga harus ada. hak dan kewajibannya udah Ya. penuh. Kalau di barat itu dipegang. Kalau anak sampai ditelantarkan orang tua, anak bisa menuntut Orang tuanya nanti yang dihukum. yang hukum. Nah, dia Karena sebagai sudah manusia. mengalami rasial history filogeni itu punya hak. Nah, ada paham tadi dikatakan kalau sebelum embrio terbentuk silakan aja, ya, karena rohnya belum masuk. Ada juga setelah Natal, begitu keluar dari rahimnya, rohnya sudah ada. Nah itu. Nah di sini Buddha Dhamma melihat lebih jauh lagi. Ya. Jadi aborsi kesepakatannya diterima? Tidak ada. Jadi kita aborsi apapun bentuknya. Anak ada masuk tuh masih banyak. Banyak. Oh mah. Ya ini salah satu KB Ada aborsi. itu aborsi. Ya KB itu ada beberapa. Ada yang dengan KB dengan menelan pil anti hamil injeksi. Ya. Kemudian ada yang memakai kondom. Kemudian ada yang memakai dengan jalan membunuh sperma, ya. Ada yang melakukan vaksetomi atau tubetomi. Ada juga dengan sistem kalender atau penanggalan kapan sel ovum ini subur. Nah itu dengan penanggalan. Kemudian dengan susuk ada. Biasanya orang Cina ada susuk tembakan, atau dengan misalnya dengan menggunakan spiral. Nah spiral ini ada dua tujuan. Satu, mencegah timbulnya janin di dalam rahim setelah terjadi pembuahan. Satu lagi, mencegah sperma menemui sel telur. Nah ini masih jadi perdebatan soal spiral, efektif apa enggak. Karena ada spiral itu kalau spermanya melekat di spiral itu, kemudian terjadi pembuahan, bisa terjadi, masih bisa terjadi pembuahan. Gitu. Nah kalau misalnya spiralnya dikeluarkan, terjadi pembunuhan. Ya, itu. Nah itu KB ya. Jadi KB pun tujuannya itu mencegah, pertama mencegah terjadinya pertemuan sperma dengan ovum, sebetulnya KB. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan. Saya Dhamma jadi KB nggak bertentangan dengan Dhamma. Nggak bertentangan selama untuk kasus tertentu. Untuk KB semuanya harus bertentangan, tapi yang untuk kayu ini itu agak memudar karena terjadi spiral yang dipasangkan di rahim itu sudah terjadi pembuahan. Iya bisa. Karena telur itu pada saat dibuahi itu terdapat di dalam saluran. Sedangkan spiral hanya di rahim. Sperma maksudnya sampai ke tulang. Begitu dia turun ke bawah, dicegah untuk tidak diangkat. Akibatnya terjadi spiral. Ya. Jadi untuk kaki spiral ada memudar apa lain. Sebenarnya masih pertanyaan bagi kita, apa spiral itu untuk kita Buddhis ini masih satu pertanyaan, masih harus diselidiki secara jelas dulu, sebab masih bisa terjadi dua pembentukan janin, pembentukan itu di luar kandungan bisa terjadi, itu bahayanya. Kalau spiral itu jadi belum bisa dijamin kalau spiral. Jadi kalau telurnya keluarnya dari dalam tulang, Nah itu aborsi. Tapi kalau telurnya di luar tulang, masih di telur, sekarang yang masuk pembuahan di belakangnya. iya terjadi seperti itu. Enggak melanggar. Ya. Tapi
Nah, Anaknya itu cacat. Jadi masih pertanyaan untuk Pak soal viral, masih pertanyaan kita juga belum berani kasih kepastian apa melanggar atau tidak. Jadi kami yang lain semua boleh karena dia tidak mengomentari antara Ya, pencegahan. Ya. Berdasarkan pemikiran Bapak, kalau misalnya ovum sama sperma bertemu di saluran, lalu itu pun getaran IUD-nya melumpuhkan, itu berarti melanggar sila pertama. Iya, itu pembunuhan. Kalau Patisani lahir itu. Kita sebagai wanita kalau melakukan hal itu, Terkena. kalau udah tahu. Kalau udah tahu. kalau belum tahu, tetap benar. Mungkin tetap kena, tapi yang begini, Bu, ya, bukan berarti hal sesuatunya nggak bisa kita nggak bisa kita atasi. Itu kena. Bahwa itu Ya. pembunuhan. nggak pandang tahu mau tahu, hukumnya ada nggak? Cuma yang dengan pakai spiral juga pada saat itu terjadi pembuahan di dalam ranjang begitu mengandung spiral tertarik. Ya bisa. Kekuatan umum Ya. Ya bisa ya kekuatan kendali itu dipasangkan di situ tujuannya untuk mencegah dia. tapi dia terkait kayak Iya, Ada kuat ya. Itu kekuatan kama, memang dorongan kama yang dari situ, Pak. Nggak bisa dideteksi itu kenapa bisa jadi udah dijaga masih ada. Nah, itu karena batin. Susah buat itu kekuatannya hebat sekali. Ya, gimana? KB. Oh nggak KB. Maka dari itu kita tanya KB itu bertentangan tidak dengan agama Buddha. KB tidak. Ibu kalau ada ke KB, enggak. Hanya di dalam hal viral ini bisa kemungkinan terjadi ya, terjadi pembuahan bisa di luar rahim. Kalau dia terjadi di luar rahim, anaknya cacat gitu. Ya, tapi kalau KB-nya sendiri kita nggak boleh, nggak salah. Misalnya pakai kondom, pakai apa itu kan menghindari. KB itu hanya untuk mencegah pertemuan sperma dengan ovum, ya, bisa dengan kondom atau dengan apa ya, dan membuat ovum tidak masak atau subur. Nah kalau tidak masak, tidak terjadi makhluk, tidak ada latisani, melanggar enggak? Tidak kan? Nah, jadi sah-sah aja, kecuali yang kasus viral ini masih pertanyaan, ya kan. Kalau bicara aborsi itu sudah agama Buddha tentang aborsi, tentang pengguguran itu salah. Ya. Ya silakan, waktu sedikit, silakan mau apa yang mau dibahas. Oh ada nanti sebentar ada. Baik tabung. Ya ada. Individu life historis artinya perjalanan sebagai makhluk. Lahir sebagai makhluk. Sebagai makhluk. Iya. Ya. Ya. Iya, jadi manusia, dia sebagai istri itu dia udah punya riwayat. Riwayat. Lahir tanggal berapa, jam berapa itu dari riwayat. Keturunannya siapa? Dan sejak itu pun dia mempunyai hak Rasial historis. hak hukum jadi Ya, hukum hak-hak yang dimiliki oleh si anak. sebagai Yang manusia orang dia tua. udah punya hak untuk dilindungi, misalnya Beri pendidikan, pendidikan, kesehatan. udah punya hak. Tuh. Pak Indri, saya ingin Ya. bertanya, kalau ada kasus ketika udah terbentuk janin dan hasil dari USG bahwa anak itu membawa cacat Ya. AA, apa yang harus apakah kita harus bertindak? Sedangkan saran dari dokter itu harus digugurkan. Saran dari Apakah Ya. apakah kita mengikuti saran dokter itu ataupun kita menolak? Ya. Toh bukan keinginan kita yang untuk melakukan pengguguran itu, aborsi itu. Nah, ini Pak, kalau kata aborsi, apakah dia cacat atau tidak? Kalau menurut Dhamma, dari sudut pandang Dhamma itu pembunuhan. Ya, sebab itu kita ada itu citanya nanti namanya, ya, yang pakai sugate ayatuka itu. Jadi cita sebagai makhluk dia memangnya lahir dengan keadaan yaitu seperti itu, bukannya memang kekuatan patisani itu, ya. Lahir seperti kalau di kandungan itu Pak. Jadi berarti kalau kita misalnya gugurkan, nanti kita membunuh.
Kalau kita tidak menolak, kita hanya ngomong ya dokter yang atur aja gitu. Oh, ini Pak, ini sama juga Bapak datang ke pasar, itu udah saya punya itu punya ngemuk ya, nanti saya terima, ini ngemuk gitu ya. Itu 2 kali Pak, hati-hati. Nah kita sebagai Buddhis, kalau kita lihat dari sudut pandang yang dalam sekali, itu 2 kali pembunuhan, 2 kali perbuatan. Lebih baik kita ambil tindakan sang ibu yang menentukan, karena dia yang akan melahirkan. Nah, kalau bunuh, ya lu mau bunuh, tapi saya nggak mau punya anak cacat misalnya. Yaitu sama anak itu juga dibunuh, ya misalnya. Pembunuhan apapun bentuknya, kalau sudah ada, sebab apa? Walaupun cacat itu sudah ada patisani, namanya patisani yaitu sugati ayatuka kalau cacat di dalam kandungan itu, ya udah sugati ayatuka itu, ya makhluknya. Nah, itu jadi biar gimana itu makhluk, gitu. Apa cacat atau tidak dia makhluk. Jadi kalau kita gugurkan berarti itu pembunuhan, gitu ya. Karena sama juga. Kan ada yang belanja, yang misalnya ibu belanja minta obat yang untuk acara haid. Ya. Terus itu mengobati kamu. Begini Pak, kalau hal pembunuhan apapun yang terjadi dengan alasan apapun, obat misalnya buat haid apa, pokoknya tapi dia ingin jujur menguburkan sampai terjadi keguguran, itu pembunuhan. Kalau kita Obatnya yang obatnya kalau dia tahu itu untuk pembunuhan, ya, itu sebagai dia akan memburuk juga. Kalau ada cetananya, dia memberikan itu ya supaya kamu melakukannya. Ya. Dia bilang bukan buat menggugurkan, dia bilang buat melancarkan. Buat menggugurkan, tapi melancarkan haid. Orang yang melancarkan haid udah tahu itu untuk pengguguran. Bapak juga tahu tuh kan kalau obatnya itu buat pengguguran. Ya cuma jangan seperti begini, saya mah nggak mau bunuh, saya mah suruh dia pilih, dia yang ngebunuh ayam, saya mah pengen makan ayam tapi nggak mau bunuh, bapaknya yang pilih barang yang itu, sama juga 2 kali itu. Kenapa? Nah, oh, maka dari itu termasuk ya mata pencarian tidak benar sebenarnya. Kalau dia udah nggak ada jalan lagi seperti nelayan. Mau kagak mau, dia mesti sebegitu jaring kan mati. Ya udah dia membunuh. Ya saat itu berpikiran bermata pencarian salah. Salah. Tapi kalau misalnya sakit flu kasih obat, benar. Ya. Dan kalau kita tahu ini obatnya pasti fungsinya efeknya bisa menggugurkan janin. Jadi kalau kita dalam agama Buddha ini memang ada hukum yang panggil hukum mutlak. Ya kalau udah hukum mutlak ini terserah maunya gimana. Kemutlakannya seperti itu. Ya, jadi kalau mutlak itu nggak bisa disogok, nggak bisa dibayangin, nggak bisa disebayangin, nggak bisa. Dia akan berjalan sebagaimana mestinya. Nggak tahu pasti. Ya itu usahanya. Ya, makanya sebenarnya kita lebih takut daripada yang punya Tuhan. Ya, daripada yang punya Tuhan yang takut dosa, sebenarnya kita lebih takut dalam waktu kalau kita mengerti. Lebih penjagaan kita lebih ketat lagi. Nah itu. Nah yang kasus bayi tabung itu pembuahan yang terjadi di luar rahim. Artinya sperma dan ovum dipertemukannya di luar. Nah setelah terjadi proses penyatuan, baru dikembalikan dimasukkan ke dalam kandungan. rahim. Itu sah-sah aja. Ya. Ya. Melanggar sila ketiga enggak? Enggak ya. Melanggar ketiga enggak kan? Karena tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Terus si ibunya mengalami nafsu indera enggak? Nafsu birahi enggak? Enggak ada. Tapi ada paham itu nggak sah. Kalau paham yang lain, Yang lain ya kita harus tahu ada itu bilang itu nggak sah, tapi kalau kita sah-sah saja. ya. Jadi kita punya batasan sendiri. Nah itu yang bayi tabung. Nah saya tambahkan aja pada saat pertemuan sperma ini zigot ini, kenapa dikatakan makhluk? Saat inilah sudah terbentuk Bapak Haji. Sudah terbentuk yang disebut Bapak Haji. Oke, Pak. Bahwa hadaya Bapak
depannya dulu ya. Pak Tadi dulu ya. Pasada. Pasada. Ya. Kemudian Hadaya dan Jiwita. Ini penting ya, ini kita buat kita. Jadi begitu terjadi sigot ini sudah terbentuk Bapak Haji bahwa ini adalah jenis kelaminnya sudah ada, betina atau jantan, pria atau wanita sudah timbul. Pasada timbul kayak pasada jasmani rupa. Yang bisa merasakan sentuhan hubungan dengan si ibu, merasakan ibu berpikir timbul berat perempuan. Hadaya ini adalah timbulnya landasan batin, landasan batin. Hadaya waktu, hadaya waktu itu materi, tapi materi ini berfungsinya untuk landasan timbulnya kesadaran batin, faktor batin. Nah, Jiwita rupa pemelihara keberlangsungan. Nah, begitu terjadi pertemuan sperma dan ovum antepati sandi, saat itu pula terbentuk Bapak Haji ini. Inilah yang disebut, sering ditanya, apa sih kamaja rupa? Ini rupa yang dihasilkan dari kekuatan kama. Kita terlahir oleh kama kita, mewarisi kama kita, lahir dari kama kita. Kama jarupa. Ya, nah itu tambah. Iya. Pasada Landasan indra. kayak pasada, landasan jasmani, sentuhan. Sudah ada kontak. Ya. Dia bisa kontak dengan objek bahkan bisa merasakan. Ya. Nah ini ya tambahannya. Nah, karena waktu sedikit saya persingkat aja. Kasus utanasia gimana? Utanasia atau pembunuhan cinta kasih, mercy killing. mercy killing. Bagaimana secara Buddhis? Tetap Kenapa? pembunuhan. Kasusnya gimana? Misalnya ini ada orang mati, orang Sakit. koma. Ini ada Pak Saman. Ini ada Pak Gunawan. Nah, lihat. Waduh, kasihan, menderita dia. Cepat-cepat aja pergi. Cabutin aja dong. Nah, karena kasihan ini, sebenarnya rasa kasihannya ini apa? Meta bukan? Bukan. Meta. Kasihan meta kan? Bukan. Hah? Benci. Ya, Untuk dosa melihat hari. orang yang koma, objeknya menyenangkan nggak? Nah, kita seolah kasihan, padahal benci. Nah, karena yang menderita ini objek yang tidak menyenangkan. Nah, kita bisa bunuh benci ini. Penyebab terjadinya Pembunuhan. pembunuhan. Nah, pembunuhan ini bisa aktif, bisa juga Pasif. pasif. Misalnya dokter lihat si pasien ini, wah udah nggak ada harapan, udah 90% dah, Lewat. kehidupannya paling 10%. Akhirnya apa? Udah dianjurkan lepas saja infusnya. Mati nggak? Mati. Kalau infusnya nggak dicabut masih hidup nggak? Masih. Nah itu secara pasif. Nah ini bisa pihaknya dari satu, karena si dokter melihat si pasien ini kondisinya udah nggak memungkinkan. Bisa juga karena keluarganya, aduh biayanya besar nih, udah sedih, makin tipis, nanti saya hidup berlangsung gimana? Usaha saya, toko ini udah dijual, itu udah dijual, rumah udah dijual. Nah akhirnya ya udah lepas.
Nah, ini tetap melakukan pembunuhan secara pasif. Nah, pembunuhan secara aktif apa? Bisa dengan suntik mati, bisa juga dengan hati-hati supaya dia cepat biar jalannya baca parita bunuh tuh, hati-hati. Aktif berarti parita. Hati-hati nih Pak, Pak Dinda baca parita kayak tujuannya apa? Kita harus berpikir semoga parita ini memberikan kondisi ketenangan bagi si pasien. Ya. Tapi dikembalikan lagi, kalau keamanannya menunjang, kalau dia sehat ya sehat. Kalau dia tidak ya semoga parita ini mengkondisikan batin dia menjadi tenang. Itu aja. Gitu. Jangan khususan diundang parita supaya keluarga saya udah lama nih. Barangkali dia supaya terlahir di alam yang lebih baik. Nah, kalau berpikir itu ya kita membunuh. Ya. Nah ini. Ya, jadi mercy killing atau euthanasia agama Buddha menolak. Tetap dasarnya adalah kebencian, dosa. Ya, nggak ada cinta kasih itu nggak mungkin timbul di dalam proses ini. Ya, itu. Gimana, Andri? Oh begini, lebih baik begini, udah aja ikut Bapak, saya bawa pulang saja. Ya, saya udah gak kuat, jadi cabut ya, bukan karena kita bukan yang mau suruh cabut. Ya kalau gak kuat mau bawa pulang kan mesti dicabut. Kayak siapa yang itu? Ya bukan pembunuhan. Kita hanya ingin bawa pulang untuk kita urus. Mentahkan jangan punya pikiran dia mati, jangan. Lihat, saya bawa pulang saja. Ya, saya bawa pulang, saya urus di rumah saja. Apa adanya, ya. Kita sakti sampai jalannya tahu bahwa kalau kita campur ya betul. Tapi kehendak kita jangan sampai punya timbulan supaya dia mati. Saya udah gak kuat, gak punya uang, mesti diapakan ini? Oh saya harus sehari lagi, saya udah gak kuat bayar. Saya terpaksa saya mau pulang dengan apa adanya dan saya bawa pulang. Itu gak salah, saya mau bawa pulang. Ya. Mau halus atau tidak, pokoknya kehendak kita saat itu kita yang urus, semoga dia juga bisa baik di rumah kita. Iya, tujuannya harus itu dulu. Oh, niatnya. Ya. Nah, iya, udah ngusir. Tapi kalau nggak kuat bayar ibu, iya. Itu berarti ya memang kalau rumah sakit usir ya oke lah, saya bawa pulang. Tapi kalau kagak ya saya udah nggak kuat bayar. Nggak bisa, kalau udah nggak kuat bayar, udah nggak ada syaratnya kita. Saya akan urus di rumah, tapi betul-betul kita akan urus. Semoga dia bisa baik pulang, kita bawa itu. Ya, konsumsi sama nyanyi itu kita waspada kita. Memang hal ini bisa ke arah itu, tapi jangan mempunyai kehendak seperti itu. Saya akan urus. Kalau saya lain lagi waktu terjadi ibu saya kanker, di belakang lumpuh, saya langsung nggak mau saya urus di rumah sakit. Kalau dia mau pakai scanning, mau dibongkar, mau dioperasi. Kalau kanker udah dioperasi, dia menjalar. Lebih berat lagi buat yang sakit, saya bawa pulang. Saya ambil cari obat alternatif supaya dia jangan sakit. Kasih obat itu, nggak sakit sampai meninggalnya. Semua juga gagal lebih dari 3 bulan, 6 bulan. Sakit kanker, makanya udah fase ketiga nggak bisa. Itu. Lebih baik kita urus di rumah. Nah, kita dampingi sebagai anak, kita berikan bukan nasihat gitu. Hidup ini bagaimana? Ya udah itu caranya. Tapi kalau ini yang tadi ibu itu memang udah koma, jadi memang harus dicabut kalau kita mesti bawa pulang, gitu. Atau misalnya sama infusnya nggak boleh dibawa pulang. Ya bisa, infusnya kan bisa kan, selama dia hidup ya nanti kita urus di rumah dulu. Ya, infus mah kuat bayar. Itu kan kalau di rumah sakit yang beratnya pengurusannya yang mahal. Itu, ntar dia alat-alatnya mahal, dia kan butuh duit alat-alat itu supaya dibayar sama kita. Ya. Lain lagi kalau kayak di Eropa lain lagi bu, kalau sakit begitu kita nggak kuat. Saya punya teman lagi di rumah sakit karena dia kena ini yang ginjalnya mesti diganti terus darahnya, dialus, itu dikasih alat
dibawa ke rumahnya, gratis. Katanya ada asuransi, tanggung jawab negara, mesti dikasih. Ada buat apa? Buat ganti darahnya dia sendiri bisa, gitu. Nah, itulah lebih banyak kemanusiaannya. Kalau kita nggak bisa, susah, gitu. Ya, apalagi di sini pakai nggak disuruh putra itu. Ya satu sini, kamar kita ya. Inseminasi udah pas, Pak. Minggu depan nanti ada ini inseminasinya. Kalau suntik sah-sah aja sama. Inseminasi nggak sah. Ya, di sini ada lagi apa? Pak Hendri, saya ingin tanya Pak Hendri. Inseminasi, cloning juga sah. Cloning sah buat kita boleh, asal jangan digunakan untuk bank, untuk cadang. Kan? Sebab dia bentuknya lakinya akan sama bentuk. Fisik sama semua, batin beda, berarti nggak sama kompromi. Batin kuah batin, ya kuah. Saya ingin bertanya mengenai KB tadi dengan spiral. Ya. Kalau kita bicara mengenai yang disebut pembunuhan, Ya. kan menurut pandangan dari Buddhis itu kan adanya niat, adanya makhluk yang akan dibunuh, adanya perbuatan dan adanya makhluk yang terbunuh. Ya. Ya, kalau melihat dari itu dengan memasang spiral, walaupun terjadi sperma dan ovum itu bertemu, Ya. dan saya tidak tahu caranya gimana, dan ada proses pati sandi yang juga Ya. yang bergabung. Apakah itu kalau saya bandingkan dengan analogi, misalnya kita makan di restoran, kita pasang lilin supaya lalat tidak datang, Ya. itu kan sama. Kita kan tidak ada niat untuk membunuh lalat itu. Kalau lalat itu menerjang ke lilin itu kan kita tidak ada niat untuk membunuh. Itu memang tidak membunuh. Demikian juga kita kan memang tidak ada niat, walaupun terjadinya proses, itu kan kecelakaan gitu. Seperti tidak ada niat membunuh, tapi kita ada satu perbuatan yang membuat ada makhluk yang terbunuh. Itu pemahamannya bagaimana? Kalau kita kata terbunuh itu kagak ada, Pak. Nggak mungkin terjadi pembunuhan. Kalau di rahim nggak mungkin terjadi terbunuh, nggak mungkin terjadi. Harus ada yaitu kehendak. Pasti terjadi pembunuhan itu. Bisa. Bapak bagaimana ini mengenai soal spiral? Sebab memang spiral ini Pak ya, dan agama Buddha masih satu pertanyaan Pak, apa membunuh apa bukan? Memang agak apa? Itu pencegahan yang belum masih disaksikan oleh kita agama Buddha. Karena masih membuktikan masih terjadi suatu pembuahan kondisi. Itu Sudah aja. terjadi pembuahan kondisi. Kalau memang sudah tidak mencegah, memang patennya gitu, tidak mencegah terjadinya pembuahan, ya sah. Tapi ini spiral justru dalam kasusnya masih bisa memungkinkan terjadinya bisa terjadi pembuahan. pembentukan janin jadinya Pak. Ya. Ya silakan. Nah, terima kasih begitu Pak. Nah, nih. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nanti Bapak ini. Video-videonya bagus. Ini Pak, videonya Pak bagus. Ya. Ini dokter kandungan nih. Sekarang saya yang belajar. Ya jauh. Jadi hidung telur tuh di sini wanita ada dua, kanan dan kiri. Pada saat terjadi penyuburan dari telur, itu 14 hari setelah masa haid dia subur. Nah, dia masuk ke sini nih. Jalan. Jalan. Nah, ini rahim. Ini rahim ya. Ini vagina. Ya, hubungan dari sini, saya sekarang masuk ke sini. Dari sini ke sini 14 hari.
terjadi pembuahan di sini. Nah dari sini turun kemari udah terjadi pembuahan. Jadi spiral nggak mungkin masuk ke sini. Ya, 3 hari telur nggak dibuahi dia mati. Lisis jadinya. Jadi pertumbuhannya pasti di sini. Malah kalau sel spermanya aktif dia turun sampai ke sini. Begitu telurnya keluar dia langsung dibuahi di sini. Ini yang disebut lahir ektotik di luar kandungan ya. Nah ini bisa tumbuh terus bisa. Nah jadi katanya kalau spiral itu sudah terjadi pembuahan pada saat di sini karena ada bentuk spiral segini, dia kontraksi sehingga telur yang mau nempel di sini nggak jadi terjadi pelepasan. Jadi apa namanya? Tiap bulan terjadi terus dan kita nggak sadari memang terjadi Guguran itu ya, guguran secara otomatis ya. Kalau yang pil, KB segala macam sudah di blok hormonnya, telur ini nggak ada, nggak ngalir ke sini. Kalau kondom terjadi tapi nggak terjadi pembuahan, simpannya di sini. Kalau bocor? Resiko saling lupa. Tanya dong, berarti kalau yang aman 14 sampai 18 hari aman dong ya? Kita pembuahannya tetap di sini. Bukan, maksudnya kalau di antara masa 14 sampai 18 hari itu kan aman. Jadi menurut ilmu kedokteran, jadi wanita itu subur 14 hari sebelum haid. Sebelum haid. Nah pada saat subur dia keluar. Gimana cara hitungnya? Hitung sendiri. Jadi setiap bulan wanita nggak sama. Kalau siklusnya sama itu bisa bagus dengan KB kalender bisa dihitung. Tapi kalau yang ngacak nggak bisa dihitung. Jadi dia subur 14 hari sebelum haid, 3 hari nggak ketemu dia mati. Jadi sebentar. Padahal dia belum turun ke sini, belum turun ke bawah. Nah itu yang dilarang agama Buddha. Kalau yang lain boleh. Terima kasih. Jadi mengenai soal spiral, sekali lagi saya tegaskan, kita agama Buddha masih belum ambil keputusan. Ya, yang pasti apa itu pengguguran atau bukan, pembunuhan atau bukan. Ya, karena ini masih sulit soal spiral ini. Ya, itu harus selidiki lebih dalam lagi. Spiral fatwa, belum ada fatwa. Tapi kalau KB yang lain sudah ada. Ini masih nggak apa-apa. Diseminasi ya. Masih nggak apa-apa menurut saya. Ya, ya nggak apa-apa sih kita ya sebenarnya kita sudah tahu akan akibatnya apa, ya tahu apa. Jadi kita sebaiknya nggak menggunakan spiral kalau kita Kalau tidak terjadi pembuahan kan sah aja, sah tidak terjadi. ya emang harusnya kagak dilarang pembuahan apa. Tapi justru Kalau digugurin itu pembuahan ya jadi pembunuhan. pasang spiralnya itu kan sah dong berarti. Pasang spiral sah, tapi bisa terjadi yang seperti yang tadi kelenturan itu Secara otomatis. itu yang dihindarkan. Guguran secara otomatis. Iya, itu Bapak tadi sudah jelaskan. Terjadi pendarahan terus. Dikarenakan spiral. Iya. Jadi spiral kita, ya, terutama ini bagian spiral, ini bagian ibu. Bapak cuma kasih teori. Ibu sih tahu. Kalau spiral itu sebaiknya jangan digunakan, lebih baik pakai kabin yang lain, misalnya kondom atau apa yang itu yang lebih selamat. Ya. Ya, gimana ini nanti juga tetap ya? Kita itu tidak, lah ya, bisa ya. Ya, sudah selesai kesehatan ini. Nah, semoga nanti kita tanggal 6 April ya, bagi bapak-bapak yang sudah mau melanjutkan, saya mohon duduk di muka supaya nanti yang baru saya tahu. Jadi nanti bapak nggak terkecoh. Kalau nanti yang